Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Perdana, NIM 0507 08167, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada praktikum kita yang ketiga kali ini kita akan melakukan Intrusion Detection Prevention System, yaitu praktikum SNORT IDS, yang dimana kita akan melakukan sesuai dengan pedoman praktikum yang 3 ini, dimana kita akan mengambil bahannya, yaitu ada di aktivitas belajar pertama. Kita bisa mengambilnya dari sini. Baik, langsung saja kita lihat praktikum instalasi SNORT-nya. Di sini kita akan melakukan instalasi 2 guest host operation system pada VMware Workstation atau VirtualBox. Nah, di sini saya menggunakan ini Oracle VirtualBox Manager. Nah, di sini sudah saya install 2 operation systemnya. Yang pertama di sini saya menggunakan SNORT IDS, dan yang kedua Web Telnet atau client. Lalu kita langsung saja jalankan. Di sini sudah saya jalankan ya. Nah, caranya dengan klik salah satunya lalu di run di sini. Di sini sudah saya buka sebelumnya karena lama, jadi saya skip aja. Di sini kita langsung ketikkan atau kita cek dulu IP config-nya di command prompt. Config. Oke, di sini IP address-nya masih 169.254.9.178. Lalu kita akan coba ubah sesuai dengan yang ada di sini. Kita akan membuatnya menjadi 192.168.40.50. Nah, caranya seperti ini. Ini kita minimize dulu. Lalu kita ke sini, open network, center, change adapter system, lalu properties, lalu ke internet protocol version 4, lalu kita masukkan sesuai yang ada di sini. Satu 92. Sembilan dua 168 40 50. Oke, lalu kita oke, ini kita close dulu. Lalu kita coba ketikkan lagi IP config, apakah sudah berhasil terubah. Oke, sudah berhasil. Lakukan juga di bagian Web Telnet. Di sini Web Telnet-nya kita ubah sesuai dengan yang ada di sini. Lakukan perintah seperti tadi, ketikkan cmd, lalu ketikkan IP config. Oke, kita ubah juga. Satu 92 168 40 2.
01. Oke. Kita close. Kita lakukan epic config. Oke, sudah berhasil. Kita sudah melakukan pengubahan IP address-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan perintah ping, dimana kita akan mengetahui apakah telnet ini akan terhubung dengan snot IDS-nya. Kita coba ketikkan ping 192.168.40.50 yang sesuai dengan yang tadi ya, sesuai yang ini. Oke, berhasil terhubung karena sebelumnya saya sudah mematikan Windows firewall-nya ya, Windows firewall-nya yang supaya tidak RTO ya, jadi sudah saya off-kan Windows Dash-nya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa tutup saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi WinQuickCap pada sistem operasi. Kemudian lakukan instalasi snort. Secara default hasil instalasi akan terbentuk pada folder snort di drive C atau sesuai dengan lokasi yang ditentukan pada instalasi. Nantinya kan jadi seperti ini. Lalu kita coba lakukan perintahnya. Di sini sudah saya download untuk bahan praktikumnya. Ini kita bisa drag. Kita tidak bisa. Kita lihat dulu. Ini coba kita eject. Kita close-kan, lalu kita coba lagi. Masih tidak bisa. Oke, dikarenakan tadi folder praktikum ini tidak bisa kita drag ke sini. Sebelumnya sudah saya lakukan berbagai cara, akhirnya saya menemukan solusinya tadi, yaitu dengan cara sebelumnya sudah saya lakukan juga seperti ini, sudah saya lakukan bidirectional dan drag and drop di bidirectional lalu service-nya, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu tadi saya coba lakukan dengan cara ini, set folder. Lalu di sini saya lakukan secara permanen untuk pemanggilannya. Jadi tadi saya lakukan di bagian ini, lalu kita klik, lalu di sini tadi saya cari bagian yang mau saya gunakan, lalu saya pilih ini, lalu saya select folder. Lalu tadi saya lakukan auto mount dan make machine permanen, dan alhasil alhamdulillah sudah bisa kita install untuk yang snort dan NTP nya, karena tadi sebelumnya tidak bisa di drag. Nah, jadi saya lakukan dengan cara seperti tadi. Kita tutup, kita lakukan instalasinya. Belum bisa. Kita coba kopikan saja. Bisa kita install dulu. Sudah sama seperti yang di sini ya, berhasil.
Lalu kita coba cek apakah secara default hasil instalasi akan terbentuk folder Snort di drive C. Oke, seperti ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniper. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Oke, kita akan melakukan dengan cara seperti ini. Kita buka CMD, administrator. Oke, selanjutnya sudah berhasil. Kita akan lakukan perintah kita akan coba lakukan perintah ping pada ini. Coba kita akan perintah ping ke yang ini ya, 192.168.40.70. Oke, aktivitas untuk di Snort berjalan sesuai dengan kita lakukan perintah ping yang ada di sini. Itu artinya berhasil. Oke, sesuai ya di sini dengan IP yang web telnet ini 192.168.40.201. Oke, untuk mematikannya tekan Ctrl C pada mode sniper. Di sini kita lakukan Ctrl C. Oke, langkah selanjutnya kita akan ketikkan Snort PD. Snort PD. Oke. Oke, kita coba lakukan lagi perintah ping 192.168.40.50. Oke, aktivitasnya masuk lagi ya. Itu artinya untuk proses Snort min PD sudah sesuai dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah Snort PDE karena yang tadi sudah berhasil dilakukan, hasilnya sama, kurang lebih sama. Kita akan melakukan perintah selanjutnya yakni Snort PDE. Kita Ctrl C lalu masukkan perintah Snort min PDE. Oke, selanjutnya kita lakukan perintah ping. Oke, aktivitas sudah masuk. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode packet logger. Akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt. Kita akan melakukan pengetikan perintah ini ya. Kita keluarkan dulu. Kita ketikkan Snort min dev min L C Snort log.
Oke, kita akan coba cek apakah sudah masuk. Sudah masuk ya, sudah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya aktifkan Snort dengan menggunakan mode network intrusion detection. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintak sebagai berikut. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Snort. Untuk tahap awal kita akan gantikan file snort config yang terdapat pada csnort etc dengan menggunakan file snort config yang sudah disediakan pada folder yang terdapat di bahan praktikum. Lalu gantikan juga folder proc rules dan rules n dan sorol yang terdapat pada csnort dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktik. Oke, kita lakukan. Kita tutup dulu yang ini snort config, kita pindah, kita copy, di sini kita pastekan, kita timpa. Nah, lalu selanjutnya pada bagian ini kita kopikan juga semuanya. Kita pastekan di sini. Kita timpa semua. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan coba ketikkan ini snort minway. Snort oke. Maaf, sebelum kita belum melakukan untuk yang ini ya, coba kita lakukan dulu. Bisa oke, setelah itu kita sudah sama ya seperti yang ini. Ada tampilan terlihat nomor indeks nih, yang tadi ya nomor indeks ya. Untuk praktikum ini kita gunakan perintah snort min-dep min i1. Kita coba lakukan seperti itu. Oke. Ya sudah sama. Biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya. Kita akan coba lakukan perintah ping ke sini ya. Kita lakukan dari sini, kita buka lagi command prompt. Lalu kita coba ketikkan ping 19 90 8 40 102 201, maaf. Oke.
berhasil terhubung. Ya, di sini pun juga sudah berjalan ya. Setelah kita lakukan perintah ping yang menghubungkan ke sini, di sini juga sudah berjalan, artinya tersambung ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi file snort.config yang ada di etc tadi ya, dengan menggunakan notepad++. Berarti ini kita tutup saja. Di bagian sini ya, snort config, kita klik kanan, edit with notepad. Lalu scroll ke bawah hingga baris homenet, lalu ganti dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort. Kita cari homenet. Oh, yang sini ya. Ini kita ganti dengan IP tadi ya. Pada ini kita hapus dengan IP kita tadi 192.168.40.50. Seperti ini ya, sama. Lalu kita external netnya tetap biarkan saja, scroll ke bawah hingga menemukan role path. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder role, tripok roles, dan sorol berada. Jadi kita akan cari role path ya. Bagian sini ya. Lalu akan kita ketik sesuai perintah yang seperti yang ada di sini ya. Kita tambahkan so c snort so oke. Sudah sama ya. Nah, kita save. Oke, kita close. Kita buka CMD lagi. Lalu kita buka lagi snort bin-nya.
Lalu kita akan ketikkan perintah seperti ini. Oke. Oke, sepertinya sudah berhasil. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka Snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Oke, sepertinya sudah sesuai ya, sudah sama. Lalu selanjutnya Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki ini yang web telnet tadi ke sini ya. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping cloud. Jika Snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Kita akan coba lakukan ping secara terus-menerus. Oke, coba kita lakukan perintah ping 168.40.50 min t ya. Seperti ini ya, min t. Jadi kita lakukan. Oke, berhasil. Dia akan melakukan secara terus-menerus. Kemudian konsol pada mesin Snort akan menangkap aktivitas tersebut. Snort mendeteksi ping cloud yang ini ya, mendeteksi ping cloud. Lalu kita coba lakukan perintah Ctrl C. Oke, kalau di sini berhenti, artinya di sini seharusnya sudah berhenti. Oke, sepertinya sudah berhenti ya. Oke, sepertinya untuk tugas kali ini sudah selesai. Apabila ada perkataan saya atau penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya minta maaf. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.